Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Google Formulir. Google Formulir ini selain bisa digunakan sebagai isian pendaftaran, sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan soal ujian online, baik berupa esai ataupun pilihan ganda. Karena selain pembuatannya yang cukup sederhana, juga cara mengaksesnya cukup sederhana untuk siswa. Untuk bisa membuat Google Formulir atau Google Form, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki Gmail. Adapun cara untuk membuat soal kita, baik berupa esai ataupun pilihan ganda, langkah yang pertama adalah kita boleh langsung men-share drive atau ketika posisi layar kita seperti pada tampilan layar saya. Pertama, kita boleh men-share drive atau boleh kita langsung mengklik titik 9 pada pojok kanan atas. Ketika kita klik akan muncul beberapa fitur atau menu dari Google. Kemudian kita langsung pilih Drive. Kita akan tersambung dengan Drive kita sendiri, sehingga nanti hasil dari Google Form yang kita buat atau link soal yang kita buat nanti otomatis tersimpan di Drive Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita boleh langsung mengklik tambah baru. Seperti pada tampilan, kemudian kita pilih lainnya. Kemudian kita pilih Google Formulir. Sekarang kita akan memasuki tahap untuk membuat soal atau menulis soal pada formulir yang kita siapkan. Kemudian nanti siswa tinggal melihat soalnya dan kemudian langsung mengisi soal tersebut. Pertama kita beri judul pada tempat formulir tanpa judul. Jadi kita beri judul misalnya soal ulangan atau soal UAS. Soal UAS lintas minat kimia. Tahun pelajaran 2019-2020. Untuk menyelesaikan soal kita, fokus kita atau tools yang dapat kita gunakan ada beberapa. Ini ada tambahkan pertanyaan, impor pertanyaan, tambahkan judul dan deskripsi, kemudian tambahkan gambar, tambahkan video, atau tambahkan bagian. Jadi untuk saat ini saya akan menambahkan bagian terlebih dahulu. Ini soal UAS sebagai bagian pertama atau tampilan pertama ketika siswa membuka link tersebut. Bagian kedua, kita boleh menuliskan petunjuk soal. Petunjuk soal. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Untuk deskripsinya, pertama bisa kita tuliskan
isilah soal berikut dengan benar dan jujur. Kedua, dilarang menggunakan handphone sebagai alat untuk mencari jawaban. 3. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. Ya. Kemudian kita boleh membuat lagi bagian. Misalnya bagiannya kita isi bagian ketiga adalah atau ketiga kita isi misalnya silakan mengerjakan soal berikut atau selamat mengerjakan. Ya, untuk peletakan nama kita boleh letakkan di mana saja. Misalnya kita mau letakkan dia di bagian pertama, maka kita boleh mengklik tambah pertanyaan. Jadi di sini boleh kita letakkan nama lengkap siswa. Kemudian kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita tambahkan lagi selanjutnya kelas. Kemudian kita pilih dalam bentuk pilihan ganda sehingga kita di sini sudah menuliskan kelasnya. Misalnya 10 IPS 3 10 IPS. Karena ini lintas minat, maka hanya anak IPS yang memiliki kemudian 11 IPS 1 IPS 2 ya. Kebetulan saya tidak mengajar IPS 1 IPS 2 kemudian 11 IPS 3 ya. Kemudian peletakan nama dan kelas ini boleh Bapak Ibu letakkan di mana saja sesuai keinginan. Kalau saya diletakkan di bagian 1, Bapak Ibu boleh meletakkan di bagian 2 dengan cara menambahkan pertanyaan ataupun di bagian ke-3. Ya, untuk bagian 3 sebaiknya khusus untuk soal. Jadi, bagian 3 kita kasih judul selamat mengerjakan. Kemudian pertanyaannya, untuk menuliskan pertanyaannya, kita tinggal mengklik di sini. Ya, kita tulis pertanyaannya misalnya, jelaskan ada beberapa definisi terkait asam dan basa dari para ahli seperti Arrhenius, Bronsted Lowry dan Lewis. Dari ketiga ahli ini, jelaskan perbedaan signifikan dari ketiga definisi asam basa. Ada beberapa definisi
terkait asam dan basa dari para ahli seperti Arrhenius, Brunschweiger, dan Lewis. Dari ketiga hal ini, jelaskan perbedaan signifikan dari definisi asam basa para ahli tersebut. Ya. Jadi di sini kita pilih paragraf ya, supaya jawaban siswa boleh panjang. Kemudian kalau kita pilih misalnya jawaban singkat, ada pembatasan jumlah karakter. Kemudian kalau kita pilih pilihan ganda, tentu kita harus membuat optionnya. Kebetulan kita buat dalam bentuk soal esai. Kemudian kita boleh memilih kotak centang dan mengupload file. Mengupload file sangat tidak disarankan karena ini kebetulan jawabannya langsung. Jadi kalau mengupload tentu siswa harus menulis dulu di catatan, baru mereka upload lagi. Ya. Setelah itu kita buat ya, ini wajib diisi, tidak perlu ya. Jadi kita tidak perlu menyalakan ini. Artinya jika siswa tidak menjawab, mereka tetap bisa mengirim jawaban. Berbeda dengan nama. Nama mereka harus kita aktifkan wajib diisinya. Jadi sehingga ketika mereka tidak menuliskan nama lengkap, data mereka tidak bisa terkirim. Dan ada informasi form yang belum terisi. Kemudian selanjutnya kita kalau kita menulis dalam bentuk pilihan ganda akan ada kunci jawaban. Kalau ini biar tidak kita tampilkan. Kemudian soal nomor 2. Jadi nomor soal tidak perlu kita tulis sehingga nanti kita bisa pilih pengaturan acak untuk soal. Jadi masing-masing siswa tidak memiliki aturan soal yang sama. Jadi di sini di soalnya tidak perlu kita kasih nomor misalnya 2, tetapi langsung kita tulis soalnya. Misalnya soal yang kedua adalah jelaskan peranan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari yang Anda ketahui. Ya, kita boleh misalnya menulisnya ini paragraf. Kemudian kita penambahan slide ini juga bisa langsung kita duplikat atau boleh tambahkan pertanyaan. Kali ini saya akan membuat pertanyaan berupa pilihan ganda. Apakah Anda sehat? Ya, jadi opsinya boleh misalnya ya, kemudian opsi lainnya tidak. Ya, jadi mereka tinggal mencentang saja. Kemudian kita pilih wajib isi. Nah, ini nanti Bapak Ibu teruskan, terserah jumlah soalnya berapa. Kalau ingin menambahkan gambar, maka pilih ikan ini. Kemudian jika ingin menambahkan tontonan sebelum menjawab, pilih icon YouTube, dan seterusnya. Setelah itu, kita boleh melakukan atau memberi sedikit warna pada tampilan formulir kita. Misalnya memilih gambar tampilan. Kita pilih yang telah disediakan, misalnya ini.
Ya, selanjutnya kita pilih gambar tampilan. Misalnya kita pilih ini. Kemudian klik sisipkan. Ya. Kemudian kita pilih setelan. Ya, jadi kalau kita memerlukan email atau kita ingin siswa menerima respon dari Google formulirnya, maka kita kumpulkan alamat email. Tapi kalau tidak diperlukan, tidak perlu dicentang. Kemudian kita batasi ke 1 tanggapan, artinya dalam satu HP hanya bisa digunakan 1 kali pengiriman. Kemudian responden dapat mengedit, ya ini tidak perlu kita centang, supaya siswa tidak bisa mengedit jawabannya. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian di setelan kita boleh mengatur presentasinya, acak urutan pertanyaan, tampilkan status progres, tidak perlu. Kemudian simpan. Kemudian di setelan kita boleh mengubahnya dalam bentuk kuis, jadikan sebagai kuis. Segera kita klik saja nanti. Jadi tidak perlu rilis nilai. Pertanyaan tak terjawab, tidak perlu. Kemudian kita simpan. Ya, setelah selesai, kita boleh melakukan pratinjau. Artinya kita melihat tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Jadi kurang lebih tampilan yang akan dilihat siswa adalah seperti berikut. Soal UAS lintas minat kimia TP 1, kemudian alamat emailnya, kelas, kemudian nama lengkap siswa. Oh ya, ini berarti tadi kita terbalik menuliskannya. Jadi tampilannya kelas di atas, kemudian nama siswa di bawah. Kemudian berikutnya, ya, ini perlu diisi, kemudian berikutnya. Saya coba isi. Kelas 10 kelas 3, nama lengkap, nama channel. Nah, kemudian berikutnya, ya, petunjuk soal, kemudian berikutnya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh siswa kita ya. Jadi soalnya sudah beracak tadi. Apakah Anda sehat adalah soal ke-3 menjadi soal yang pertama. Ya, ini tadi untuk previewnya. Kita kembali ke Google. Ya, kita kembali ke sini. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan link? Jadi kita lakukan kirim. Ya, kirimnya. Ya. Kita klik tanda tautan. Kemudian kita ambil link ini, tapi ini cukup panjang, maka kita perpendek. Kemudian link inilah yang kita salin. Ini boleh kita salin kalau kita sudah tersambung di WA, boleh langsung kita kirim link ini, atau boleh kita menulisnya atau menyimpannya di Word, ya, atau boleh juga kita langsung men-share. Nah, kemudian ini salin, jangan lupa. Kemudian ya, untuk mengaktifkan atau memastikan link ini sudah aktif, kita boleh men-share-nya ke Facebook. Tetapi dengan catatan, ya, link ini ketika sudah di Facebook tidak perlu untuk dibagikan. Cukup dia terkoneksi seperti ini dan kita kembali saja ke sini. Artinya ini sudah aktif ya. Kalau kita ingin memastikan lebih yakin bahwa link ini telah aktif. Ya, itu saja
bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form dan bagaimana mendapatkannya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil dari ini. Nanti Bapak Ibu kembali ke drive-nya atau masuk kembali ke drive-nya untuk mengetahui jawaban siswa. Ya, jawaban siswa. Ya. Jadi di sini nanti akan tampil form yang baru kita buat. Nah, ini tadi yang kita baru buat. Jika kita mengklik, dia akan terbuka dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada respons bisa kita klik. Jadi kalau sudah ada yang menjawab, maka responnya akan muncul. Ya, saya sarankan Anda membuat spreadsheet. Jadi nanti dia akan tampil di Google Form tanpa harus ke sini. Misalnya jawaban lintas minat kelas jawaban lintas minat kimia. Nah, kemudian kita buat. Ya, jadi nanti semua jawaban akan muncul di sini. Emailnya, skornya, nama lengkapnya, kelas. Kemudian untuk pertanyaan ini jawaban siswa akan muncul di sini dan seterusnya. Ya, jadi di mana kita akan mendapatkan? Kita tinggal kembali saja di drive. Jadi intinya drive kita. Kita refresh dulu supaya masuk. Ya. Jadi dia akan masuk di sini. Jadi cara untuk membuat ataupun kembali adalah dengan mengunjungi drive Anda. Ya, nanti bisa dicoba tools-tools yang lain atau ikon-ikon yang lain. Ya, jadi ini jawaban lintas minat kimia. Tinggal diklik yang ini. Jika sudah ada responnya, maka dapat dilihat hasilnya. Itu saja dari saya terkait cara menggunakan Google Formulir untuk membuat soal ujian online baik berupa essay ataupun pilihan ganda, dan bagaimana cara melihat hasil pekerjaan siswa melalui Drive dengan memanfaatkan spreadsheet yang ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.